Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait analisis usaha dengan judul FELT. Lalu Velt itu kami lebih mengutamakan melakukan inovasi makanan cepat saji yang lebih sehat dan bergizi tanpa mengorbankan segi rasanya. Berikut anggota kelompok usaha kami, Faisal sebagai leader startup, Fatin sebagai admin dan co-leader, Reza sebagai produksi dan promotor. Konteksnya gaya hidup masyarakat Bandung seperti pola makan yang tidak sehat menyebabkan penyakit seperti diabetes mellitus. Masalah yang kami angkat yaitu konsumsi makanan sehat atau bergizi pada masyarakat dewasa untuk menghasilkan generasi yang sehat. Lalu dampaknya individu dan masyarakat itu kurangnya asupan gizi berdampak pada menurunnya daya konsentrasi, energi, dan performa kerja. Pemangku usaha kuliner yang sehat, bisnis makanan sehat sulit berkembang. Lalu masalah yang ingin dipecahkan oleh usaha kami yaitu masyarakat merasa banyak makanan sehat dijual dengan harga tinggi, variasi menu yang sedikit, dan rasa yang kurang menarik. Data pendukungnya, gaya hidup masyarakat Bandung seperti pola makan yang tidak sehat menyebabkan penyakit seperti DM. Itu sumber yang kami gunakan. Lalu area yang akan kami lakukan di usaha ini yaitu di dalam segi makanan, lalu di bidang nutrisi dan kesehatan. Analisis masalahnya, yang pertama stakeholders yang terpengaruh, yaitu masyarakat Bandung terutama dewasa muda, lalu dampak bagi stakeholders yaitu meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap makanan sehat dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan generasi yang tidak sehat. Penyebab masalahnya, harga bahan makanan sehat lebih mahal, kurangnya edukasi tentang pola makan sehat, kebiasaan makan yang kurang sehat, persepsi bahwa makanan yang sehat itu tidak enak, dan minimnya restoran atau warung makanan sehat di sekitarnya. Lalu hubungan anggota atau kelompok sebagai mahasiswa farmasi, masalah kesehatan sangat berarti bagi kami, terutama ketika melihat banyaknya masyarakat berusia muda yang mengidap penyakit seperti obesitas dan diabetes. Segmen sasaran konsumen, sasaran utamanya yaitu mahasiswa atau masyarakat dengan usia dewasa muda sekitar 20-25 tahun, memiliki penghasilan menengah, dan tinggal di semi perkotaan yang belum sadar akan pentingnya konsumsi makanan sehat. Lalu sasaran sekundernya yaitu pelanggan sekunder. Segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utama mahasiswa atau masyarakat dengan usia dewasa 20-25 tahun yang memiliki penghasilan menengah dan tinggal di semi perkotaan. Kelompok sekunder yaitu pelanggan sekunder. Lalu jobs to be done dan alternatifnya. Jobs to be done fungsional sebagai mahasiswa yang aktif di lingkungan organisasi. Lalu pada emosionalnya sebagai mahasiswa yang berada di suatu organisasi yang sering bertemu dengan banyak orang merasa kurang percaya diri. Lalu dalam segi sosial sebagai mahasiswa menjadi lebih produktif, percaya diri, dan tentunya sehat. Alternatif saat ini, makan makanan sehat dan mulai rajin berolahraga. Kekurangan dan alternatif saat ini di sekitar kampus didominasi pedagang yang menjual makanan dan minuman yang tidak sehat, membuat mahasiswa kesulitan mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Validasi masalah,
eh, daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Eh, Berikut ada narasumber yang kami wawancarai. Validasi masalahnya, total konsumen atau potensial atau pengguna yang diwawancarai. Wawancara luringnya sebanyak 23, yang daringnya sebanyak 10. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi itu 21%. Yang tidak puas dengan alternatif saat ini yaitu 3%. Solusinya, makanan sehat dalam bentuk junk food atau healthy fast food, rendah kalori dan bergizi yang dikemas dan dipromosikan dengan menarik. Inti atau metodologinya, aplikasi mobile untuk pemesanan dan personalisasi diet, teknologi substitusi bahan baku, smart packaging dengan QR code untuk memberikan informasi gizi. Desain solusi yang kami gunakan, solusi kami makanan sehat dalam bentuk junk food, rendah kalori dan bergizi yang dikemas dengan dipromosikan dengan menarik. Fitur utamanya ada healthy fast food. Kami memiliki aplikasi mobile dengan daftar produk bervariasi dan menarik dengan komposisi kandungan gizi dan jumlah kalori. Keunikannya menghadirkan fast food dalam versi sehat tanpa mengorbankan rasa, menggunakan bahan substitusi seperti tepung rendah karbohidrat, minyak sehat, dan protein nabati. Healthy fast food dan aplikasi mobile kami gunakan, lalu teknologinya yaitu aplikasi mobile untuk pemesanan dan personalisasi diet. Selanjutnya, manfaat fungsional, mereka akan mulai mengintegrasikan produk makanan sehat tersebut ke dalam rutinitas harian mereka. Manfaat secara emosionalnya, merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, terutama jika mereka melihat perubahan positif pada kesehatan fisik dan merasakan kepuasan emosional atau pencapaian dan kebanggaan pribadi. Manfaat secara sosialnya, merasa percaya diri dan lebih ceria saat di hadapan banyak orang. Manfaat masyarakatnya, mereka akan mulai mengintegrasikan produk makanan sehat tersebut ke dalam rutinitas harian pelanggan, sehingga dapat memahami cara mengatur pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pesaingnya ada yang secara langsung dan tidak langsung. Pesaing langsungnya itu Yellow Fit Kitchen dan Freshie. Kalau untuk pesaing tidak langsungnya itu Sushi Tei dan Subway. MVP kami yaitu makanan sehat dan praktis dengan harga terjangkau dengan memperkirakan gizi yang seimbang. Pesaing langsung yang ada di Indonesia itu Yellow Fit Kitchen. Pesaing tidak langsung yang ada di Indonesia-nya itu Sushi Tei. Pesaing langsung secara globalnya itu Freshie, sedangkan pesaing yang tidak langsung secara global itu Subway. Analisis makro, tren yang menguntungkan, areanya climate environment itu lingkungan dan cuaca yang baik dapat memudahkan dalam mendapatkan bahan segar untuk membuat makanan tersebut. Secara ekonomi, ekonomi maju di mana konsumen bersedia membayar lebih untuk makanan organik, nabati, dan fungsional. Tren yang tidak menguntungkannya itu yaitu demografik, penurunan permintaan untuk produk dan layanan di daerah-daerah yang mengalami penurunan populasi. Secara sosialnya, konsumen memilih makanan yang lebih murah dan praktis meskipun kurang sehat. Untuk prototipenya, format prototipe berupa fisik sampel produk makanan fast food yang sehat dan digital platform untuk pemasaran. Prototipe fungsional yang disertakan dalam prototipe itu prototipe fisik menampilkan komposisi sehat dan bergizi, penyajian cepat dan praktis, desain kemasan ramah lingkungan, prototipe digital juga menyoroti visual branding produk. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe. Integrasi sistem pembayaran digital, otomatis, dan fitur loyalty program atau point reward.
validasi prototipenya, jumlah pengguna yang dilibatkan itu 20 orang. Berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe itu sebanyak 15 orang. Jumlah orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipenya itu ada 5 orang. Umpan balik prototipe, aspek apa dapat aspek dari prototipe yang disukai oleh pengguna itu produk fast food ini tetap rendah kalori, tinggi serat, dan bebas MSG, sehingga cocok untuk gaya hidup sehat, desain kemasannya biodegradable, yang peduli lingkungan, penyajian cepat dan praktis, prototipe digital dengan informasi gizi per menu, dan proses pemesanan yang cepat dan intuitif. Aspek dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna yaitu pengguna dengan kebutuhan energi lebih tinggi seperti mahasiswa aktif, porsi makan sehat hingga bisa dianggap terlalu kecil atau kurang memuaskan. Beberapa pengguna mungkin menganggap rasa makanan terlalu hambar karena minim garam, gula, atau lemak. Analisis pesaingnya, Yellow Fit Kitchen itu jenisnya secara langsung, kekuatannya itu di pemasaran digital agresif, kelemahannya itu di kualitas rasa kurang konsisten. Pesaing yang keduanya itu Hokben, jenisnya itu secara tidak langsung, pilihan menunya relatif lebih sehat, kelemahannya itu pilihan menunya masih terbatas. Pesaing yang ketiga itu Freshly, di mana jenisnya itu persaingan secara langsung, kekuatannya itu di menu variatif dan fleksibel, sedangkan di kelemahannya itu harga relatif tinggi. Dan yang terakhir itu pesaingnya itu Subway, yang merupakan pesaing secara tidak langsung, kekuatannya itu opsi menu yang terkesan sehat, dan kelemahannya itu kalori bisa sangat tinggi. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena personalisasi menu berdasarkan tujuan gizi dan diet, kualitas bahan yang baik dan halal, edukasi dan komunikasi. Ukuran pasar dan GTM, saluran GTM secara digital, konsumsi makanan sehat atau bergizi pada masyarakat dewasa muda untuk menghasilkan generasi yang sehat. Secara fisik, individu dan masyarakat kurangnya asupan gizi berdampak pada menurunnya daya konsentrasi, energi, dan performa kerja. Pada pemangku usaha kuliner sehat itu, bisnis makanan sehat sulit berkembang. Ukuran pasar global itu sebesar 268 triliun. Tingkat pertumbuhan pasar makanannya organik Indonesia itu 11,5%, CAGR-nya pada tahun 2025 hingga 2031. Ukuran pasarnya total addressable market itu sebesar 268 miliar, serviceable available marketnya itu sebesar 40 miliar, serviceable obtainable marketnya itu sebesar 873 juta. Asumsi bisnis hanya memiliki satu outlet di Kota Bandung, fokus pada remaja dewasa dan mahasiswa 15 hingga 24 tahun. Produk adalah makanan cepat saji sehat, healthy fast food. Rata-rata pengeluarannya konsumen itu terhadap makanan sekitar 120.000 per bulan. Model pendapatan atau strategi harganya, model pendapatan utama itu model yang berlangganan, model pendapatan sekundernya itu melalui e-commerce. Ini Lean Canvas, problemnya itu konsumsi makanan sehat atau bergizi pada masyarakat dewasa muda untuk menghasilkan generasi yang sehat. Solutionnya, makanan sehat dalam bentuk junk food, healthy fast food, rendah kalori, dan bergizi yang dikemas dan dipromosikan dengan menarik. Key metriknya jumlah pesanan harian atau mingguan, tingkat retensi pelanggan, ulasan dan rating pelanggan, waktu pengiriman. Unique value proposition-nya itu makanan sehat dan praktis dengan harga yang terjangkau dengan memperkirakan gizi yang seimbang. Unfair advantage-nya, koneksi langsung dengan komunitas kesehatan dan nutrisi, tim dengan latar belakang gizi, dan kuliner sistem distribusi cepat berbasis lokal. Channels-nya, langsung ke pelanggan melalui pengiriman seperti Gojek, platform e-commerce seperti GoFood, dan website sendiri. Media sosial Instagram, dan kemitraan B2B, tempat gym, kantor, dan lain-lain. Customer segmennya mahasiswa atau masyarakat dengan usia dewasa, muda, 20 hingga 25 tahun, memiliki penghasilan menengah dan tinggi di semi perkotaan yang belum sadar akan pentingnya konsumsi makanan sehat serta pelanggan sekunder. Cost structure-nya, bahan baku makanan, gaji karyawan, logistik, dan pengiriman
kemasan yang ramah lingkungan, serta pemasaran digital. Revenue stream-nya model berlangganan, model e-commerce. Selanjutnya, pendekatan go-to-go market. Di sini fokus geografisnya daerah semi perkotaan di Bandung dekat dengan kampus. Saluran pemasaran digitalnya melalui media sosial. Saluran pemasaran fisiknya itu seperti pameran dagang, festival makanan lokal, dan lain sebagainya. Lalu GTM mitranya ada di influencer industri, agensi pembuatan konten. Untuk KPI-nya biaya akuisisi pelanggan atau CAC, nilai seumur hidup pelanggan atau CLP. Lalu GMT pesaingnya Yellow Pit Kitchen, media sosial, influencer marketing, pop-up di event olahraga. Lalu ada dari Healthy Bite-nya, ada influencer juga, media sosial, dan digital ads. Segmen pelanggan utama di sini kita berfokus di mahasiswa usia dewasa sampai muda 25 tahun memiliki penghasilan menengah dan tinggal di semi perkotaan. Untuk UIP-nya makanan sehat dan praktis dengan harga terjangkau dengan eh, perbaikan gizi yang seimbang. Penjualan dan layanan pelanggan. Untuk layanan pelanggan melalui WhatsApp bisnis, Instagram, dan email. Kalau untuk di sekitarnya itu melalui e-commerce, lalu saluran distribusinya bisa melalui Instagram Shop, TikTok Shop, Facebook Marketplace, dan sosial media lainnya. Terus pelang, pelang, peng, pelanggan bisa melalui digital seperti NPS, CSAT, dan survei via Google Form. Lalu KPI penjualan pertemuan dapat pendapatan tingkat konversi, biaya akuisisi, lalu saluran penjualan digitalnya bisa seperti Lawson, kampus besar, PPJ, mal-mal yang mungkin dapat mendukung. Segmen pelanggan utamanya seperti tadi yang disebutkan yaitu mahasiswa usia 20-25 tahun. Lalu ini dari segi keuangannya, model pendapatannya berasal dari model berlangganan, model e-commerce, penetapan harganya, unit upsell-nya, rice bowl, wrap, smoothies, selling price per unitnya di 30.000, proyeksi tahun pertama 288 juta, operating profit-nya 77 juta. Lalu model pendapatan atau harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama, model berlangganan. Unit penjualannya rice bowl, wraps, sama smoothies. Harga jual per unitnya 30.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama 450. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 10-15%. Lalu ini biaya dan pendapatan asumsi pertama. Juga ini proyeksi laba dan rugi ringkasannya. Selanjutnya ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun pertama 288 juta, laba kotor untuk tahun pertama 157 juta, laba bersih tahun pertama 77 juta, bulanan impasnya bulan ke-8. Langkah berikutnya, tujuan untuk bulan ke-10 sampai 12, evaluasi kinerja, menu musiman, mencari investasi.
Tujuan untuk bulan 4 sampai 6, Grand Launch, optimalkan proses dan operasional. Tujuan untuk bulan ke-7 sampai 9, kemitraan dengan layanan pemasaran antara makanan. Tujuan untuk bulan 1 sampai ke-3, soft launch, eh, uji pasar awal dan penjualan digital. Penilaian viabilitas usaha. Ini indeks kelangsungan hidup Ventura-nya ada di 91%, dan kekuatannya pemahaman gaya hidup sehat, kemampuan perencanaan dan organisasi. Terus area perbaikannya itu efisiensi operasional dan supply chain, pemerataan lokasi dan strategi distribusi. Lalu ini timeline untuk tahun pertama. Selanjutnya future team. Di sini mentor saat ini adalah dosen, food planner dari media sosial sama ahli gizi. Terus kita membutuhkan mentor untuk area berikut ini seperti eh, pengelolaan keuangan dan modal, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Berikut adalah ringkasan kelompok usaha. Di sini gambaran umumnya, usaha ini merupakan sebuah startup fast food yang sehat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan makanan cepat saji yang tidak hanya praktis tetapi juga sehat, lezat, dan terjangkau dengan menghubungkan konsep gizi seimbang, bahan alami berkualitas, dan pelayanan cepat. Usaha ini bertujuan untuk menghadirkan pilihan makanan harian yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.